Diduga ada intervensi laporan korban kasus pemalsuan surat tanah di Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung 2 kali dihentikan Polda Lampung. Yogi selaku kuasa hukum pelapor Farid Firmansyah menjelaskan, pada tahun 2019 pihaknya pernah melaporkan kasus pemalsuan surat tanah ke Polda Lampung dengan terlapor berinisial ZS yang merupakan mantan anggota DPRD. Namun pada tahun 2021 kasus tersebut malah dihentikan oleh Polda Lampung. Kemudian pihaknya melakukan pra-peradilan dan dimenangkan oleh korban pada tahun 2022. Lebih lanjut, Yogi menyebut pasca pra-peradilan, kasus tersebut akhirnya kembali dilanjutkan oleh Polda Lampung. Namun saat pelapor meminta surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan, Polda Lampung malah kembali menghentikan kasus tersebut. Dengan dihentikan kembali kasus tersebut, pihak pelapor menduga adanya intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebelumnya pada tahun 2018, lahan milik pelapor digarap oleh terlapor yakni ZS. Bahkan lahan tersebut sudah disewakan dan sudah berdiri sejumlah bangunan. Kami hari ini menjelaskan bahwa kami melaporkan dulu di tahun 2019 adanya tindak pidana yang kami duga itu pemalsuan surat 263. Lalu kemudian dari 2019 ke 2021 itu dihentikan oleh Polda. Kemudian kita perapit di tahun 2022 akhir. Kami menang dan ini dijalankan kembali prosesnya. Penyidikan ini dijalankan kembali perintah oleh pengadilan melalui pra-peradilan. Tapi hari ini ketika kami ingin meminta SP2HP terakhir di bulan ini, di bulan kemarin, ternyata SP2HP yang dijelaskan oleh Polda itu akan dihentikan juga. Administrasinya sedang disusun. SP3-nya sedang disusun, administrasi ini akan dihentikan kembali. Nah, kami ingin mempertanyakan, ini kok ada kejanggalan? Kami sudah menang pra-peradilan, kemudian pra-peradilan itu kami mempra-peradilkan SP3, kenapa kemudian ini di SP3-kan lagi? Nah, ini jadi polemik bagi kami sebagai korban. Gitu, Bang. Bang, pelakunya dalam hal ini siapa sih, Bang? Terlapornya, Bang. Inisial ZM. JS. Profesi? JS ya. Lokasinya sendiri, Bang. Backgroundnya, Bang? Mantan anggota dewan. Dugaan kita ada intervensi nggak sih, Bang, kalau penanganan perkara ini? Kami nggak berani menduga, Bang. Tapi bahwasanya ada hal yang kemudian seolah-olah ini menjadi lambat prosesnya, seolah-olah ini menjadi jelimet prosesnya, 2 kali mau di SP3 kan, sudah hal wajar kami menduga bahwa ini ada intervensi. Kami menduga, tapi kami tidak bisa mengklaim ini ada intervensi. Kalau kasusnya sendiri apa sih, Pak? Pemalsuan surat, Bang, surat tanah AJB dalam hal ini. Kerugian, Bang, yang kita derita, Bang? Kalau kerugian kami susah menafsirkan, tapi bahwasanya barang ini atau tanah ini letaknya di bypass, ukurannya 4.500 dan 5.000 di pinggir bypass. Ada 2 bidang itu? Ada 2 bidang. Tiga. 2 bidang, satunya pecahan 2 sertifikat yang 4.500. Estimasi aja, Bang, kalau dari harga pasar sekarang berapa sih perkiraan? Iya. Saya jawab. Mencapai miliaran nggak, Bang? Mungkin ya, bisa sampai miliaran, Bang, alasan dari Polda SP3-nya apa itu? sendiri SP3 kenapa, Bang? Iya, jadi dari perapit itu kami dalam permohonan menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh Polda pada tahun 2021 pada saat di SP3-kan itu tidak meminta pendapat ahli. Tidak meminta pendapat ahli untuk melakukan SP3. Akhirnya pengadilan menjelaskan bahwa seharusnya ini harus ada ahli di situ loh. Di dalam persidangan itu harusnya ada pendapat ahli. Tapi ketika kita menjalankan putusan pengadilan bahwa penyidikan ini harus digelar kembali, ternyata Polda dengan memeriksa 3 ahli pidana, ahli perdata, dan ahli forensik Palembang, ini langsung menyatakan bahwa ini harus di SP3-kan karena pendapat ahli. Dasar unsur pidana tadi. Padahal kalau kita mau lihat dalam pidana ada alat bukti, di situ mana ada saksi dan juga surat. Kami sudah melengkapi beberapa saksi di tahun 2019 dan kami juga sudah mendapatkan surat-surat yang jelas bentuknya segel di tahun 89, tahun 60, tahun 89. Nah, ini yang menjadi surat kami gitu loh untuk
menjadi alas hak kepemilikan tanah yang saya sebutkan tadi 4.500 dan 5.000 meter. Tapi seakan-akan kami menduga kenapa kemudian hanya diperiksa ahlinya saja tanpa mempertimbangkan saksi-saksi, surat dan lain sebagainya yang bisa kita katakan mungkin ada petunjuk di sini seharusnya. Pendapat sebagai pendapat penyidik ya, dia mungkin punya logika penyidik gitu. Kenapa kemudian tidak ada petunjuk? Kita sudah menghadirkan saksi, sudah memberikan surat. Kenapa kemudian ahli yang menjadi patokan di dalam surat SP 2HP? Di situ dijelaskan telah dilakukan pemeriksaan ahli pidana, ahli perdata, ahli forensik dan ini akan dihentikan. Nah, kami bukan menyimpulkan, berasumsi. Kenapa harus ahli? Kenapa hanya ahli? Kenapa saksi yang di tahun 2019 sudah diperiksa dan surat-surat yang kami berikan kepada Polda Lampung tidak menjadi pertimbangan ini harus dilanjutkan dan akan di SP3-kan lagi. 2 kali berarti mau di SP3-kan. Tapi surat SP3-nya sampai detik ini belum kami terima. Hanya sebatas surat pemberitahuan SP2HP akan dihentikan gitu loh. Dengan pertimbangan tadi ya kawan-kawan. Pemeriksaan ahli perdata, pidana dan ahli forensik. Dari Bandar Lampung, Agung Ilah Sulsa, Burai TV melaporkan.